Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Ibu Bapak Saudara sekalian, selamat pagi. Kembali kita berkumpul bertemu dalam renungan harian untuk hari Senin 29 Desember 2025. Sebelumnya kita bersama-sama berdoa, kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan, karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu, kami boleh mendapatkan hidup dan hari yang baru pada saat ini Tuhan. Kami percaya itu adalah belas kasihan-Mu kepada kami. Bapa, sementara kami hendak merenungkan sebagian dari firman-Mu, kami mau mengundang Kau Tuhan untuk mengurapi kami,
membuka mata hati kami untuk mengerti akan firman-Mu Tuhan, apa yang menjadi pesan yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara sekalian, topik ataupun tema renungan pagi ini adalah berikan yang terbaik untuk Yesus Sang Juru Selamat. Dan natsnya diambil dari Matius 2 ayat 11. Saya akan bacakan. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Di dalam bahasa Batak, laos dibongoti ma bagasi, gabe di ida madagdanahi dohot si Maria inanai, dungi manukap manasida marsobba tudagdanahi, dirukarima artanasida, sere hamidjon dohot akana angur, parasobba nasida tu ibana. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara sekalian, ayat yang kita baca ini menceritakan tentang kedatangan orang Majus untuk menemui Sang Mesias Yesus Kristus yang sudah dinubuatkan oleh para nabi dari sejak zaman dahulu kala. Orang-orang Majus itu juga dikenal sebagai orang yang bijak, yang terdidik, menurut catatan datang atau berasal dari Babilonia, suatu daerah timur dari kota Yerusalem. Mereka membaca catatan-catatan tentang nubuatan kelahiran seorang Mesias. Dan pada masa kelahiran Sang Mesias, mereka melihat sebuah bintang. Mereka percaya ini adalah tanda di langit bahwa Mesias, Raja orang Yahudi, telah lahir. Sehingga mereka memutuskan untuk melakukan perjalanan mengikuti bintang tersebut sampai ke kota Yerusalem, sambil membawa hadiah untuk Sang Mesias. Kerinduan yang besar untuk bertemu dengan Sang Juru Selamat membuat orang-orang Majus rela menempuh perjalanan jauh dan melelahkan dari daerah timur ke Yerusalem. Tujuannya hanya satu, yaitu untuk menyembah Dia, Yesus Kristus. Mari kita lihat ayat yang sudah kita baca ini. Yang pertama, mereka datang masuk ke dalam rumah itu. Nats kita mengatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Yesus lahir di kandang domba, tetapi saat orang-orang Majus datang menemui Yesus, mereka menemui Yesus di dalam sebuah rumah. Maria, Yusuf, dan Yesus telah pindah dari kandang domba di mana Yesus dilahirkan ke sebuah rumah. Orang-orang Majus itu tidak datang pada waktu yang bersamaan dengan para gembala. Yang kedua yang ingin kita lihat adalah mereka sujud menyembah Dia, yaitu Yesus. Dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mari kita perhatikan bahwa orang-orang Majus itu melihat anak itu bersama dengan Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia, yaitu Yesus, Raja orang Yahudi. Mereka sudah mempelajari ini dan mereka adalah orang-orang yang bijak. Mereka sujud untuk menyembah anak itu, bukan Maria ibunya, tetapi sekali lagi menyembah Yesus. Dan kita pun marilah semua menyembah Dia, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, karena hanya Dia sajalah yang layak untuk kita sembah di dunia ini sepanjang hidup kita. Dan yang ketiga yang mau kita perhatikan adalah mereka mempersembahkan persembahan kepadanya. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ketika mereka mendapatkan anak itu, yaitu Yesus, mereka pun langsung sujud menyembah Dia. Kemudian mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Orang-orang Majus itu tidak datang dengan tangan hampa, melainkan membawa harta bendanya yang berharga, yang bernilai tinggi untuk dipersembahkan kepada Yesus Sang Raja. Sebagai cara mereka bersyukur dan menghormati Sang Mesias, Raja orang Yahudi itu. Pada zaman itu, emas, kemenyan, dan mur adalah harta yang sangat berharga dan sangat bermakna. Itulah yang mereka persembahkan kepada Yesus Tuhan kita. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang yang percaya. Bersyukur atas kasih Tuhan tidak datang dengan tangan hampa, tetapi membawa atau memberikan persembahan yang terbaik bagi Yesus Kristus.
Ibu bapak saudara sekalian, kita coba lihat apa yang dipersembahkan oleh orang Majus. Pertama adalah emas. Ini adalah lambang kekayaan yang diberikan kepada seorang raja. Jadi meniru dari orang Majus, maka kita pun harus menjadikan Yesus sebagai raja dalam hidup kita. Itu berarti kita harus hidup taat, patuh di bawah kehendak Tuhan. Yang kedua adalah kemenyan, yang melambangkan keilahian Yesus Kristus sebagai imam besar. Simbol Kristus sebagai imam agung, perantara Allah dengan manusia, yang mempersembahkan dirinya bagi keselamatan umat manusia. Demikian juga persembahan yang kita sampaikan haruslah persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Hidup yang benar dan menjadi berkat bagi sesama adalah persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Yang ketiga adalah mur. Mur digunakan untuk membalsam jenazah dan sebagai obat bius yang pahit. Sehingga mur secara simbolis menunjuk pada pengorbanan Kristus, penderitaan dan kematian Kristus di kayu salib sebagai anak domba Allah. Melalui jenis persembahan ini, kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus telah mengorbankan nyawanya, menyerahkan hidupnya untuk menebus kita dari dosa. Penebusan ini membebaskan kita dari kuasa dosa, maut, dan iblis, mengembalikan hubungan kita dengan Allah, dan memungkinkan kita untuk hidup benar. Ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan kita saat ini atau hari ini? Kita coba renungkan. Kristus telah lahir lebih dari 2000 tahun yang lalu dengan satu tujuan yang sangat mulia, yaitu demi keselamatan umat manusia. Karena itu, pilihlah setelah mendengar kabar baik itu, datang kepada Kristus, mempersembahkan yang terbaik baginya. Mari kita berikan yang terbaik kepada Kristus melalui iman kita, kasih, ketaatan kita dan hidup kita, harta milik kita, melalui penyembahan dan penyerahan diri untuk hidup baru, pertobatan, dan dalam pemberitaan kabar baik tentang Kristus. Itu semua kita persembahkan sebagai suatu balasan atas pengorbanannya yang besar bagi keselamatan kita, yang memberi kita ataupun membawa kita kepada kehidupan kekal dan penuh harapan. Mari kita menghormati, menghargai pengorbanan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, dengan sungguh-sungguh memberikan yang terbaik. Berikanlah, persembahkanlah hati kita, hidup kita, dan tindakan perilaku kita yang benar, yang baik sesuai kehendak Tuhan, sebagai respons atas kasih dan pengorbanannya yang tak terhingga nilainya. Ibu bapak saudara sekalian, karena itu satu kali lagi, marilah kita fokus menata hidup kita sesuai dengan kehendak firman-Nya, senantiasa memberikan yang terbaik untuk menyenangkan Tuhan dan sesama, dan berani membayar harga untuk berserah dan mengikut Tuhan. Sebab dengan jalan demikianlah kita membawa persembahan terbaik kepada Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan berharga. Kami boleh belajar dari firman-Mu pada pagi ini. Kami belajar untuk memberikan yang terbaik dari yang kami miliki, hidup kami, harta kami, ketaatan kami terhadap firman-Mu. Ajar dan tuntunlah kami ya Tuhan, agar kami mampu menghidupi firman-Mu yang kami percaya akan membawa hidup kami menjadi benar di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas kasih-Mu dan kebaikan-Mu kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengan
menutup renungan kita bersama-sama dalam doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sepanjang hari ini. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.